Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang bangun datar yang sebangun. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Silakan berdoa anak-anak. Selesai. KD yang kita pelajari ini bisa kalian baca dari buku pegangan siswa. Sedangkan pengalaman belajar saat ini yang kita lakukan adalah mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang sebangun berdasarkan hasil pengamatan. Pengertian sebangun: dua bangun datar dikatakan sebangun jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Andai syarat yang pertama terpenuhi, syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka dua bangun itu tidak bisa dikatakan sebangun. Atau sebaliknya, jika syarat yang kedua terpenuhi, syarat yang pertama tidak terpenuhi, ini juga dua bangun tidak bisa dikatakan sebangun. Jadi supaya dua bangun datar sebangun, maka kedua syarat ini harus terpenuhi. Contoh, perhatikan gambar berikut. Apakah ABCD ini, persegi panjang ABCD, sebangun dengan KLMN? Untuk mengetahui sebangun atau tidak, kita harus menyelidiki atau mengamati syarat yang pertama dulu. Apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar? Sudut yang bersesuaian itu misalnya ini sudut A dengan K sama besar ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Apakah syarat yang kedua juga terpenuhi? Perbandingan sisi-sisinya yang sebanding. Misalnya nih AB dibanding KL, apakah sama dengan AD dibanding KN? 5 dibanding 15, apakah sama dengan 3 dibanding 9? Kita lihat di sini. Kita sederhanakan, ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 dibanding 3. Ini 1 dibanding 3, berarti ini sama kan? Berarti kedua bangun ini sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Maka kedua bangun ini dikatakan sebangun. Perhatikan anak-anak caranya membuat perbandingan. Misalnya ini 5 dibanding 15 itu sama dengan 3 dibanding 9. Kalian tidak boleh membuat perbandingan seperti ini. 5 dibanding 15 sama dengan 9 dibanding 3. Itu salah ya. Jadi harus 5 dibanding 15 sama dengan 3 dibanding 9. Atau bisa juga kalian mulai dari 15 ini. 15 dibanding 5 itu harus sama dengan 9 dibanding 3. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Contoh 2, perhatikan gambar berikut. Apakah ABCD sebangun dengan PHRS? Ini kedua bangun ini. Syarat yang pertama, apakah terpenuhi? Sudut-sudut yang bersesuaian, apakah besarnya sama? Sudut A ini sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut H. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Apakah syarat yang kedua juga terpenuhi? Kita lihat. Apakah AB dibanding PH sama dengan AD dibanding PS? 5 dibanding 10. Apakah sama dengan 3 dibanding 5? Lihat di sini. 5 dibanding 10 kalau kita sederhanakan 1 dibanding 2. Sedangkan ini tetap 3 dibanding 3. Nah, ternyata tidak sama kan? Berarti sisi-sisi yang bersesuaian tidak sebanding. Maka kesimpulannya adalah kedua bangun ini tidak sebangun. Contoh lagi anak-anak. Di antara bangun-bangun di bawah ini, manakah yang sebangun? Untuk yang A,
dari 3 gambar ini manakah yang sebangun? Kita amati. Ternyata yang ini kan yang sebangun 1 dengan 3. Yang kedua tidak sebangun. Ini bentuknya memanjang ya. Untuk yang B, apakah ketiga bangun ini sebangun? Kita selidiki atau kita lihat perbandingan sisi-sisinya. Kalau ini gambar 2 kita sesuaikan, kita putar ya, sehingga 6 berada di atas, kemudian 4 berada samping kiri, 8 di bawah, kita putar seperti ini. Kita sesuaikan bentuknya dengan ini. Sisi-sisi yang bersesuaian apakah sebanding? 3 dibanding 6 apakah sama dengan 2 dibanding 4? Apakah sama dengan 4 dibanding 8? Sama ya, sebanding ya. Untuk sudut-sudutnya ini kalau kita amati juga sama. Berarti gambar 1 dan gambar 2 sebangun. Bagaimana dengan gambar 3? Apakah 3 dibanding 5 sama dengan 2 dibanding 2 sama dengan 4 dibanding 8? Tidak ya. Berarti 3 ini tidak sebangun. Perhatikan untuk yang C. Di antara gambar 1, 2, 3 manakah yang sebangun? Ya, kita lihat sekilas saja sudah tampak ya dari sudutnya. Kalau ini sudutnya sama yang bersesuaian, ini jelas tidak sama. Berarti jelas yang sebangun hanya gambar 1 dan gambar 2. Untuk yang D, ini ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Perhatikan ini. Kalau segitiga sama sisi, ketiga sisinya sama, berarti memiliki 3 sudut yang sama besar. Kalian masih ingat? Ketiga sudut dalam segitiga apabila dijumlahkan, jumlahnya 180 derajat. Ketiganya ini sama, berarti masing-masing adalah 60 derajat. Perhatikan ini lagi, nomor 3. Ini segitiga sama sisi, berarti memiliki 3 sudut yang sama, masing-masing 60 derajat. Berarti 1 dan 3 jelas sebangun. Bagaimana dengan gambar 2? 2 sisi saja yang sama besar, maaf, 2 sisi yang sama panjang, berarti ada 2 sudut sama besar. Sudut yang ketiga belum tentu sama atau tidak sama ya. Berarti yang jelas bangun adalah gambar 1 dan gambar 3. Kita lanjut anak-anak. Perhatikan lagi, ini ada beberapa gambar. Di antara segi 4 pada gambar 2, 3, 4, 5, jadi semuanya ini mana yang mungkin sebangun dengan gambar 1? Mana yang tidak mungkin sebangun dengan gambar 1? Berarti semuanya kita bandingkan dengan gambar 1. Gambar 2, perhatikan ini, kalau kita putar sehingga seletak dengan gambar 1, ini kita putar ya, sehingga ini berada di atas, 6-nya berada di bawah. Sudut-sudut yang bersesuaian kita lihat, kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga kita bandingkan apakah sebanding. 6 dibanding 3 apakah sama dengan 12 dibanding 6? Sama ya. Kemudian ini tadi kalau kita sesuaikan, sudut yang bersesuaian ini 127, ini berada di atas kan? Sama, 53 sama. Jadi untuk gambar 2 mungkin sebangun apabila sudut-sudut ini sama dengan sudut ini, yaitu 90 derajat. Perhatikan lagi gambar 3. Sudut 120 derajat dengan 53 ini berhadapan, sedangkan ini 53 dengan 127 berdampingan. Berarti jelas gambar 3 tidak mungkin sebangun. Gambar 4, perhatikan gambar 4, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dengan gambar 1. Sisi-sisinya tidak diketahui. Berarti gambar 4 mungkin sebangun apabila sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama atau sebanding. Berarti nomor 4 ini mungkin sebangun ya. Gambar 5, apakah mungkin sebangun dengan gambar 1? Sudut-sudut yang bersesuaian sama.
Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Apakah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding? 6 dibanding 11, apakah sama dengan 10 dibanding 20? Apakah sama dengan 12 dibanding 23? Apakah sama dengan 8 dibanding 16? Tidak kan? Berarti gambar 5 tidak mungkin sebangun ya, jelas tidak sebangun. Berarti yang mungkin sebangun dengan gambar 1 tadi adalah gambar 2 dan gambar 4. Yang tidak mungkin sebangun adalah gambar 2 dan gambar 5. Paham ya anak-anak? Ya, ini ada tugas. Di antara pernyataan di bawah ini, manakah yang pasti sebangun? Yang A, ini 2 lingkaran, B, 2 segitiga, C, 2 layang-layang, D, 2 persegi panjang ya. Keempat ini kalian selidiki ya, manakah yang pasti sebangun. Ya, saya kira sudah cukup jelas anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatian kalian dan saya harapkan kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.